Ya, baik. Terima kasih teman-teman dari Litbang KPI Pusat. Sebelum saya menyampaikan tanggapan atas ekspos yang telah disampaikan, sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua ATVSI Pak Safril Nasution, yang terhormat juga Ketua ATVNI Mas Dedi, lalu juga ada Ketua PPI Mas Janu yang telah memberikan tanggapan sebelumnya. Saya akan memberikan beberapa catatan mewakili Komisioner KPI, sekaligus juga merespon beberapa hal yang telah disampaikan oleh para penanggap sebelumnya. Yang pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas hasil indeks kualitas periode pertama tahun 2020 yang diekspos pada hari ini. Apresiasi ini ingin saya sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan penyiaran, kepada perguruan tinggi yang selama ini telah mendampingi KPI dalam proses pelaksanaan riset, juga kepada lembaga penyiaran yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menggunakan hasil riset ini untuk terus-menerus memperbaiki kualitas konten siaran, dan juga kepada masyarakat yang juga telah menggunakan hasil riset ini sebagai rujukan dalam memilah dan memilih konten siaran. Kenapa ucapan terima kasih dan apresiasi ini kepada seluruh pemangku kepentingan? Karena dengan capaian indeks yang hari ini adalah capaian indeks tertinggi secara keseluruhan program siaran yang rata-ratanya mencapai 3,14, itu artinya secara umum program siaran televisi kita di Indonesia yang dipotret hari ini adalah 15 stasiun induk jaringan, itu bisa dikatakan secara umum berada pada kualitas yang baik. Itu yang ingin dikatakan oleh riset indeks kualitas pada periode pertama tahun 2020. Ini merupakan capaian tertinggi sejak pelaksanaan riset tahun 2017. Ini telah mencapai target yang diharapkan oleh KPI, karena KPI berharap pada angka indeks 3 begitu. Adanya pergerakan yang positif, yang menurut saya bahkan progresif dari setiap pelaksanaan riset, artinya dari tiap riset kepada riset lainnya, ada peningkatan angka. Ini menunjukkan, sekaligus merespon beberapa penanggap sebelumnya, ini menunjukkan bahwa riset indeks kualitas yang kami lakukan, yang KPI lakukan, ini tidak dilakukan di ruang hampa. Tetapi sebaliknya, riset ini dilakukan dan berada di tengah-tengah dinamika industri penyiaran. Riset dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi untuk menjamin objektivitas hasil, artinya bukan KPI sendiri yang melakukan riset ini, tetapi melalui sebuah proses yang didasari oleh metodologi maupun kaidah-kaidah ilmiah, agar hasilnya adalah sebuah hasil yang objektif. Ketika dikatakan kualitas siaran televisi kita masih perlu banyak yang dibenahi, itu akan menjadi catatan bagi KPI. Tetapi sebaliknya, ketika dikatakan bahwa hari ini sebagian besar siaran televisi kita telah mencapai kualitas yang baik, ini juga adalah sebuah hasil yang objektif berdasarkan kaidah ilmiah, sebuah metodologi, dan juga melalui pelibatan perguruan tinggi. Hasil riset ini yang kemudian perlu diketahui bersama oleh seluruh masyarakat, telah kami sosialisasikan, telah kami publikasikan kepada seluruh stakeholder, termasuk melalui forum seperti ini pada sore hari ini. Kepada lembaga penyiaran, kami melakukan sosialisasi. Dengan tujuan apa? Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Litbang KPI, beberapa yang menjadi catatan bisa menjadi catatan perbaikan dalam pembuatan program siaran. Selain itu, tadi disampaikan juga di awal bahwa hasil riset ini juga telah menjadi bahan publikasi kepada masyarakat melalui gerakan literasi sejuta pemirsa maupun melalui sebuah publikasi referensi siaran baik dan berkualitas, agar ketika masyarakat menanyakan siaran
seperti apa yang dinilai oleh KPI berkualitas, kami bisa menunjukkan bahwa siaran A, program siaran B, acara C pada televisi D, dan sebagainya, inilah yang kemudian kami sebut berkualitas. Dan tentunya ketika kami telah menjadikan itu sebagai referensi, kami berharap masyarakat juga akan menjadikan itu sebagai pilihan dalam memilih sebuah tontonan siaran di televisi. Inilah yang saya sebut bahwa riset indeks kualitas siaran televisi berada di tengah-tengah dinamika penyiaran. Bukan sekedar memotret kualitas siaran, namun juga mendorong kualitas siaran itu sendiri. Di satu sisi, melalui riset indeks kualitas dilakukan sosialisasi dan menyampaikan rekomendasi kepada lembaga penyiaran, agar dalam proses produksi siaran tidak semata-mata mempertimbangkan rating share, jumlah pemirsa, tetapi juga memperhatikan kepatuhan pada P3SPS, sehingga dapat menghasilkan program siaran yang berkualitas dan memberi inspirasi positif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, hasil riset ini kami berharap juga menjadi bahan atau materi literasi dan referensi siaran agar masyarakat mengetahui dan senantiasa memilih siaran yang baik dan berkualitas. Dengan demikian, terjadi sebuah relasi dinamis antara proses produksi di satu sisi dan pilihan penonton di sisi yang lain yang distimulasi oleh hasil riset indeks kualitas siaran, sehingga dapat menghantarkan dinamika penyiaran menghasilkan konten siaran yang semakin baik, semakin berkualitas dari waktu ke waktu, sebagaimana kita dapat saksikan pada hasil ekspos hari ini. Secara umum, posisi kualitas siaran televisi berada pada kondisi yang kondisi atau indeks yang berkualitas. Ketika relasi dinamis antara penonton dan tontonan yang didasari hasil riset indeks kualitas siaran televisi telah mendorong peningkatan kualitas konten sebagaimana capaian hari ini, maka harapan selanjutnya dari kami di KPI dapat terbentuk suatu ekosistem penyiaran yang memungkinkan tumbuh berkembangnya industri penyiaran yang sehat. Dalam konteks inilah, maka kami berharap kepada pengiklan sebagai bagian dari ekosistem penyiaran free to air dapat menjadikan hasil riset indeks kualitas siaran TV sebagai pertimbangan dalam placement iklan. Itu tentu harapan kami, bahwa setelah terjadi sebuah relasi yang dinamis antara penonton dan tontonan, di mana pada tontonan dari waktu ke waktu dalam proses produksi kualitasnya semakin baik, di sisi penonton dari waktu ke waktu semakin memilih yang baik, maka pada pemasang iklan kami berharap juga dapat menjadikan hasil riset ini sebagai pertimbangan, sebagai panduan, sebagai acuan selain dari data rating share. Kembali pada hasil riset, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Litbang KPI, walaupun hasil riset periode 1 tahun 2020 secara rata-rata telah mencapai indeks berkualitas, namun dari 9 program siaran, 3 diantaranya masih menjadi catatan bagi kami di KPI. Yang pertama adalah sinetron, yang kedua variety show, yang ketiga infotainment. 3 kategori program ini, angka indeksnya masih berada di bawah indeks kualitas yang diharapkan KPI, yaitu pada angka 3. 3 program ini, sinetron, variety show, dan infotainment, masih berada di bawah angka 3. Ini yang menurut kami menjadi catatan bagi KPI, dan juga pada saatnya akan kami sampaikan juga secara detail kepada lembaga penyiaran, agar bisa dilakukan berbagai pembenahan terhadap 3 kategori program siaran tersebut. Walaupun demikian, dari hasil riset yang telah saya baca, ada beberapa catatan
bahwa dari berbagai dimensi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Litbang KPI, dari berbagai dimensi yang dilihat, dinilai pada 3 program siaran tersebut, tidak semua dimensi berada pada angka indeks yang rendah. Sudah terdapat beberapa dimensi pada program siaran sinetron, variety show maupun infotainment yang bisa dikatakan telah berkualitas. Nah, yang telah berkualitas tentu akan kita dorong untuk dipertahankan, yang belum berkualitas akan kita berupaya dorong agar kemudian dari waktu ke waktu semakin baik. Sedikit saya juga akan merespon apa yang tadi disampaikan oleh penanggap sebelumnya tentang riset kualitas maupun kepemirsaan di era siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, kalau berbicara harapan dari kami, harapan dari KPI sebagai regulator penyiaran khususnya konten siaran, karena kami memahami bahwa dalam sebuah dinamika proses produksi siaran senantiasa didasarkan pada angka kepemirsaan, tentu kami berharap dengan teknologi digital dimungkinkan, sebagaimana tadi telah disampaikan, dimungkinkan untuk dapat memotret aktivitas kepemirsaan secara real time yang bukan saja berdasarkan sampel, tapi bisa meliputi seluruh populasi. Dan itu bisa terjadi jika apa? Jika set-top box yang akan dibagikan kepada masyarakat, ketika set-top box akan digunakan untuk mengakses siaran digital, dimungkinkan terdapat sebuah teknologi yang dapat memotret proses atau kemudian pilihan pemirsa dalam setiap akses program siaran yang dilakukan. Maka ada data yang meliputi seluruh populasi, menonton apa saja siarannya. Di daerah A menonton siaran B, jam sekian kita mengetahui semua. Kalau dimungkinkan di era digital itu kemudian ditanamkan sebuah teknologi di set-top box itu. Dan data kepemirsaan itu harapannya di era digital dengan teknologi digital tidak hanya meliputi 11 kota sebagaimana saat ini menjadi sampel, tetapi harapannya bisa meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kalau itu bisa dilakukan, maka akan terjadi sebuah demokrasi penyiaran, karena akan terjadi sebuah dinamika pasar, dinamika kepemirsaan yang jauh lebih kondusif untuk tumbuh berkembangnya konten yang beragam, konten yang semakin berkembang, dan dengan itu juga data dari kepemirsaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh KPI dalam konteks melakukan evaluasi terhadap kualitas dari konten siaran. Itu harapan kami ketika teknologi digital bukan semata-mata alih teknologi dari analog menjadi siaran digital, tetapi di saat yang bersamaan harapannya bisa ditanamkan sebuah teknologi untuk membaca kepemirsaan secara digital, secara real time, meliputi seluruh populasi penonton. Itu harapan dari kami ketika kemudian era televisi digital. Lalu kembali juga kepada hasil riset indeks kualitas, bagaimana telah disampaikan eksposnya pada hari ini. Tadi masuk beberapa pesan singkat melalui WA kepada saya. Masih ada beberapa lembaga penyiaran yang bertanya-tanya tentang beberapa detail hasil riset indeks kualitas siaran televisi. Yang ingin saya katakan melalui forum ini, pertama-tama kita perlu bersyukur dan mengapresiasi capaian kita bersama bahwa indeks hari ini adalah indeks yang telah melampaui target indeks yang diharapkan oleh KPI. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada saya melalui pesan singkat tidak bisa dijelaskan satu persatu melalui forum ini karena keterbatasan waktu, maka kami dari KPI akan mengagendakan untuk bertemu, untuk berdiskusi secara langsung dengan masing-masing lembaga penyiaran. Sesuai dengan masukan dari Mas Janu tadi, melalui diskusi dengan membawa hasil riset ini secara spesifik hasilnya kepada masing-masing lembaga penyiaran, harapan yang tadi disampaikan bahwa lembaga penyiaran dapat mengadaptasi, dapat menggunakan catatan riset ini tapi dikemas secara komersial
Agar apa? Secara komersial program siaran itu tetap mendapatkan tempat, mendapatkan pemirsa, mendapatkan pemasang iklan, tetapi isi konten dari program siaran itu adalah konten-konten yang berkualitas dan memberi inspirasi positif. Dengan memberikan catatan secara spesifik pada lembaga penyiaran yang akan segera kami agendakan, mungkin di awal tahun depan, tentu setelah melihat kondisi pandemi, semoga di tahun depan sudah dimungkinkan untuk pertemuan silaturahmi secara langsung agar ada sebuah proses dinamika diskusi secara langsung antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan lembaga penyiaran. Kami juga berharap kami bisa mendapatkan feedback atau umpan balik dari lembaga penyiaran terkait dengan hasil riset ini. Kami berterima kasih juga atas berbagai masukan yang telah disampaikan oleh para penanggap sebelumnya, baik oleh Pak Safril, baik dari ATVNI maupun juga tadi dari PPI yang sudah disampaikan kepada kami dalam forum ini telah menjadi catatan untuk kemudian berbagai hal yang sekiranya masih terdapat kekurangan dalam riset ini akan menjadi perbaikan kami di masa mendatang. Akhirnya kami berharap senantiasa terbangun sinergitas di antara seluruh pemangku kepentingan penyiaran, di antara seluruh stakeholder penyiaran, baik Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator, lembaga penyiaran sebagai yang memproduksi konten, perguruan tinggi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjalin sebuah sinergitas dan menggunakan hasil riset sebagai stimulasi untuk terus-menerus bersama-sama kita mendorong peningkatan kualitas konten siaran kita. Demikian beberapa tanggapan yang dapat saya berikan, sekaligus merespon juga dari beberapa penanggap sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.